Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Apa kabar semuanya? Ibu harap kalian sehat semua. Tetap jaga kesehatan, jangan sering keluar rumah, dan tetap semangat dalam belajar. Selamat bertemu kembali dengan ibu pada materi pelajaran kimia, yaitu kita membahas tentang rumus kimia. Jadi sebelum kita masuk ke pelajaran kita, ibu harap kalian sudah menyiapkan buku dan pena untuk mengikuti kegiatan belajar ibu pada pagi hari ini. Nah, adapun kompetensi dasar yang kita bahas pada hari ini sama dengan minggu lalu, yaitu 3.2 dan 4.2, yang mana menganalisis lambang unsur, rumus kimia, dan persamaan reaksi, kemudian mengintegrasikan penulisan lambang unsur dan rumus kimia dengan persamaan reaksi kimia berdasarkan kasus-kasus dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu siswa mampu mengenal lambang senyawa dalam bentuk rumus kimia dan siswa mampu membedakan rumus molekul dan rumus empiris. Jadi tujuan pembelajaran kita itu ada dua pada pagi hari ini. Kemudian materinya ada 3 ya dalam kompetensi dasar ini, yaitu lambang unsur, rumus kimia, dan persamaan reaksi. Nah, pada minggu kemarin kita sudah membahas lambang unsur. Kemudian minggu ini atau hari ini kita membahas tentang rumus kimia, dan minggu depan pertemuan selanjutnya kita membahas persamaan reaksi. Nah, sebelum kita membahas ke rumus kimia, ibu ingin mengingat kembali tentang lambang unsur. Kemarin kita sudah membahas lambang unsur kan, jadi ibu ingin mengetahui apa itu lambang unsur, dan ada yang masih ingat nggak apa itu lambang unsur? Jadi lambang unsur itu, lambang adalah simbol, yang mana simbol yang digunakan untuk menulis nama kimia secara singkat. Dan unsur itu apa? Ada yang masih ingat apa itu unsur? Unsur itu adalah sesuatu yang tidak bisa diuraikan lagi. Nah, unsur-unsur apa saja yang ada dalam kehidupan sehari-hari kita? Sangat banyak sekali ya, yang sudah ibu jelaskan minggu kemarin. Ada unsur besi, unsur emas, dan masih banyak lagi. Dan sangat berkaitan sekali dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, kita membahas tentang rumus kimia. Sekarang ibu ingin bertanya kepada siswa-siswi ibu, siapa yang sudah tahu pengertian rumus kimia dan apa itu rumus kimia? Sebelum ibu menjelaskan lebih lanjut tentang rumus kimia dan apa itu rumus kimia, ibu akan menjelaskan sedikit tentang pengertian molekul. Jadi, molekul merupakan partikel terkecil dari suatu senyawa. Molekul tersusun dari 2 atom atau lebih. Molekul umumnya tersusun dari atom-atom yang berbeda, tetapi beberapa molekul tersusun dari atom-atom yang sama. Kemudian molekul ini terdapat 2, yang mana yaitu molekul unsur dan molekul senyawa. Jadi kalian sudah tahu kan apa itu unsur? Sudah ibu jelaskan juga tadi dan minggu kemarin. Unsur itu adalah zat yang tidak bisa diuraikan lagi. Jadi contoh dari molekul unsur ini adalah yaitu hidrogen, yang mana dia terdiri dari satu huruf atau huruf pertama ya kan. Huruf pertama itu huruf kapital yang digunakan, berarti simbolnya H besar. Kemudian molekul senyawa yaitu molekul yang terdiri dari beberapa unsur. Contohnya itu H2O atau air. H2O dia terdiri dari beberapa unsur, yang mana huruf H sama huruf O. Kemudian contoh lain dari molekul senyawa ini yaitu asam klorida, yang mana menggunakan simbol H besar dan huruf Cl kecil, yang mana huruf pertamanya itu digunakan huruf kapital dan huruf selanjutnya digunakan huruf kecil. Selanjutnya kita membahas tentang rumus kimia. Suatu atom tunggal dapat dilambangkan dengan lambang unsur. Kecenderungan atom-atom untuk membentuk molekul atau ion menyebabkan perlunya suatu notasi yang disebut rumus kimia. Jadi, rumus kimia dinyatakan dengan lambang unsur dan angka indeks.
Lambang unsur di sini menunjukkan jenis unsur, sedangkan angka indeks menunjukkan jumlah atau perbandingan atom atau unsur. Angka indeks ditulis sebagai subskrip setelah lambang unsur, sedangkan rumus kimia dibedakan menjadi rumus molekul dan rumus empiris. Di sini ada contoh rumus kimia yang mana sudah dilengkapi dengan angka indeksnya dan lambang unsurnya. Contoh yang Ibu ambil di sini yaitu H2SO4. H2SO4 ini dimana ada lambang unsur hidrogen H. Jadi lambang unsur hidrogen H ini simbolnya adalah H besar atau huruf H kapital. Kemudian ada angka indeksnya yaitu 2. Bisa dilihat angka indeks yang ada di slide PPT Ibu, yaitu angka indeks dari huruf H ini sama dengan 2. Kemudian lambang unsur selanjutnya yaitu sulfur, simbolnya yaitu S. Kemudian di samping huruf S itu ada angka indeks yaitu 1. Kalau 1 dia tidak perlu ditulis karena 1 itu sudah tahu ya, kalau misalnya nggak ditulis itu berarti 1. Kalau 2, 3 dan selanjutnya itu perlu ditulis. Bisa dilihat keterangan di slide PPT Ibu ini yaitu tidak perlu ditulis kalau 1. Kemudian lambang unsur selanjutnya yaitu O atau oksigen. Lambang unsurnya O huruf kapital. Setelah itu angka indeksnya adalah 4. Jadi O sama dengan 4. Jadi H2SO4 ini terdiri dari huruf H-nya ada 2, kemudian S-nya 1 dan O-nya ada 4. Nah, setelah kita membahas ke rumus kimia, sekarang Ibu akan membahas tentang rumus molekul. Rumus molekul merupakan gabungan lambang unsur yang menunjukkan jenis unsur, bentuk senyawa, dan jumlah atau masing-masing unsur ataupun suatu zat yang menyatakan jenis dan banyaknya atom yang sebenarnya dalam suatu molekul atau zat. Misalnya Ibu ambil contoh yaitu sukrosa mempunyai rumus C12, H22 dan O11, yang mana rumus tersebut menunjukkan bahwa sukrosa tersusun dari karbon, hidrogen dan oksigen. Kemudian rumus tersebut juga menunjukkan bahwa satu molekul gula tersusun dari 12 atom karbon, 22 atom hidrogen dan 11 atom oksigen. Contoh lainnya yaitu vitamin C disusun dari unsur karbon, hidrogen, dan O seperti penyusun gula, tetapi jumlah penyusunnya berbeda. Vitamin C mempunyai rumus C6, H8, dan O6. Setiap satu molekul vitamin C mengandung 6 atom karbon, 8 atom hidrogen, dan 6 atom oksigen. Meskipun gula dan vitamin C tersusun dari jenis unsur yang sama, tetapi mempunyai sifat yang berbeda. Hal ini disebabkan karena jumlah masing-masing unsur dalam senyawa tersebut berbeda. Bisa dipahami anak-anak Ibu. Kemudian sudah Ibu sediakan contoh di slide PowerPoint Ibu, yang mana contoh pertama yaitu CH3COH, yang mana artinya itu asam asetat atau asam cuka. Jadi rumus dari asam asetat ini terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen, yang mana atom karbon terdiri dari 2 dan atom hidrogen terdiri dari 4 dan atom oksigen terdiri dari 2. Bisa dilihat di contoh yang ada di depan ini. Bisa dilihat kan anak-anak Ibu, yang mana C-nya ada 2, hidrogennya ada 4 dan oksigennya ada 2. Bisa dilihat contoh di depan ini. Kemudian contoh selanjutnya yaitu BaOH2, yang mana terdiri dari 1 atom barium, 2 atom oksigen, dan 2 atom hidrogen. Bisa dilihat di depan di slide PowerPoint Ibu ini ada contohnya. Nah, bisa dilihat kan? Nah, selanjutnya pada materi terakhir yang akan kita bahas hari ini yaitu pengertian rumus empiris. Rumus empiris adalah rumus kimia yang menyatakan perbandingan atom-atom yang paling kecil atau yang paling sederhana.
Nah, sekarang kita ke contoh dari rumus empiris. Bisa dilihat kan anak-anak ibu di depan sudah ibu sediakan slide PPT ibu ini rumus molekul dari H2O2, yang mana hidrogen banding oksigen dengan 2:2. Karena bisa dilihat dari indeksnya itu hidrogen ada 2, oksigen ada 2. Kemudian disederhanakan dengan dibagi 2 atau dibagi dengan angka yang paling kecil. Jadi didapatkan H dibanding O atau hidrogen dibanding oksigen sama dengan 1:1. Jadi dapatlah hasil rumus empirisnya, yaitu adalah HO. Bisa lihat contoh selanjutnya. Kemudian ada glukosa, yang mana rumus molekulnya itu ada C6, H12 dan O6. Kemudian perbandingan karbon banding hidrogen dibanding oksigen sama dengan 6:12:6. Kemudian disederhanakan dengan dibagi yang paling kecil. Jadi yang paling kecil di situ ada 6 dibagi atau disederhanakan. Kemudian dapatlah karbon banding hidrogen banding oksigen sama dengan 1:2:1. Kemudian dapatlah hasil dari rumus empirisnya adalah CH2O, yang mana karbonnya 1, hidrogennya 2, dan oksigennya 1. Dapatlah sederhana dari rumus empiris tersebut. Jika suatu senyawa mempunyai rumus molekul dengan perbandingan atom-atom yang tidak dapat disederhanakan lagi atau dibagi lagi, maka rumus empiris sama dengan rumus molekulnya. Contohnya itu adalah air atau H2O, kemudian karbon dioksida atau CO2, asam sulfat H2SO4. Karena dia tidak bisa dibagikan lagi atau disederhanakan lagi karena dia memiliki perbandingan yang paling kecil. Contohnya itu kan H2O kan. H2O ini memiliki hidrogen 2 dan oksigen 1. Jadi nggak bisa dibagikan karena 2:1. 2:1 tidak bisa disederhanakan lagi. Jadi tetap dibuat rumus empiris sama dengan rumus molekulnya. Sampai di sini paham anak-anak ibu? Nah, sekarang kita bahas contoh soal ya. Tentukan rumus molekul dan rumus empiris dari molekul berikut, C2H6 dan C6H6. Nah, penyelesaiannya yang mana rumus molekul dari C2H6 terdiri dari 2 atom karbon dan 6 atom hidrogen. Rumus empiris C2H6 yaitu karbon banding hidrogen sama dengan 2:6, disederhanakan dengan dibagi 2. Jadi karbon banding hidrogen sama dengan 1:3. Jadi rumus empirisnya adalah CH3. Kemudian yang B-nya sama dengan yang A. Rumus molekul C6H6 terdiri dari 6 atom karbon dan 6 atom hidrogen. Kemudian rumus empirisnya C6H6, karbon banding hidrogen sama dengan 6:6. Disederhanakan dengan dibagi 6. Jadi karbon banding hidrogen sama dengan 1:1. Jadi rumus empirisnya atau rumus yang paling sederhananya yaitu CH. Bisa dimengerti ya anak ibu? Nah, sekarang yang terakhir itu tugas ada di link ini ya. Nah, hanya itu saja yang bisa ibu sampaikan. Terlebih terkurang ibu mohon maaf, dan ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.